pendapat mayoritas publik sepertinya di media sosial mendukung dan mengapresiasi pendapat dari atau pilihan hukum atau langkah memberikan rehabilitasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya, bagi saya selaku seorang hakim misalnya, saya tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi seperti itu. Batasan-batasan hak prerogatif itu khususnya di dalam yudikatif itu tidak boleh kebablasan. Lah, kok tiba-tiba setelah terbukti bersalah dilakukan rehabilitasi? Apa bedanya dengan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto, Prof? Seharusnya kalau menurut saya KPK harus melakukan upaya hukum banding. Karena jadinya seolah-olah KPK harus berhadapan-hadapan dengan presiden yang telah memberikan atau memulihkan nama baik seorang Ira. Iya, Pak Dewi. karena apa saya dengar, ini baru isu saya dengar. KPK di sini jadi dianggap bersalah. Mengapa KPK lakukan penyelidikan terhadap kasus ini? Berarti setiap kasus korupsi ke depan, sekalipun tidak mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi merugikan keuangan negara, itu akan bisa dipolitisir oleh pemerintah. Misalnya KPK atau Jaksa Agung telepon dulu istana, apakah kasus-kasus besar yang menarik perhatian korupsi ini haruskah kita angkat ke permukaan atau jangan dulu? Wah, kalau begini presiden buruk di dalam penegakan hukum. Dirut ASDP, Ira Puspadewi sudah menghirup udara bebas karena mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Ada banyak pendapat, mungkin mayoritas terbacanya di media sosial sekilas mendukung langkah yang dilakukan oleh Presiden. Tapi ada satu dari sedikit banyak tokoh yang punya pendapat berbeda. Nah, ternyata saya kenal betul orangnya karena tahun 2016 lalu namanya salah satu hakim yang sangat terkenal. Sudah bersama saya ada Profesor Binsar Gultom. Adalah mantan hakim kasus kopi maut sianida 2016. Jadi intens sekali bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2016 lalu ya, Prof ya. Sekarang sudah menjadi guru besar ternyata ya di Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Jadi profesor sekarang ya. Jadi paket lengkap lah ya. Punya pengalaman, perspektif dari hakim dan juga tentu dari perspektif akademis. Prof, saya tertarik dengan pendapat Prof yang mengatakan bahwa rehabilitasi ini melawan arus pendapat umum nih, Prof. Rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada ex-dirut ASDP itu bentuk intervensi, bukan lagi dalam ranah hak prerogatif. Dasarnya apa, Prof? Terima kasih Ibu Pristia. Ya, sebelum saya jawab, saya terlebih dahulu mengatakan tidak pernah sedikit pun saya memihak, condong mau ke dunia peradilankah atau dunia pemerintahkah atau eksekutif. Akan tetapi melihat dari asas hukumnya, ini harus menjadi landasan berpijak kita. Yakni asas trias politika. Apa itu, Prof? Ya, itu pemisahan kekuasaan yang sebelumnya diprakarsai oleh John Locke, yang akhirnya dikembangkan oleh Montesquieu. Sebelumnya memang ada satu pusat kekuasaan itu seolah terjadi absolutisme. Dengan adanya trias politika ini terjadilah pemisahan kekuasaan antara legislatif selaku pembuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, yudikatif selaku yang mengadili, memberikan penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar daripada undang-undang yang dibuat oleh legislatif tersebut. Nah, batasan daripada kekuasaan kehakiman ini ada masing-masing hak
hak prerogatif yang tidak boleh dicampuri ya antara kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Betul, hak prerogatif presiden itu secara eksplisit ya, konkret diatur di dalam konstitusi. Pasal 14 ya. Pasal 14 ya, Undang-Undang Dasar 45. Namun batasan-batasan hak prerogatif itu khususnya di dalam yudikatif itu tidak boleh kebablasan. Tidak boleh dicampuri sepanjang kasus itu masih proses hukum. Dalam konteks kasus ex-dirut PT SDP apa, Prof? Nah, dalam konteks itu kita tahu waktu itu memang ada pendapat berbeda, dissenting opinion antara ketua majelis dengan 2 anggota. Yang hakim ketua berpendapat ya di sana lebih dititik beratkan kepada apakah ada penyalahgunaan kewenangan. Ya. Dengan memanfaatkan jabatan yang ada padanya. Nah, menurut dissenting opinion tersebut itu tidak ada. Bahkan tidak mendapat keuntungan Pribadi. pribadi. Ya? Akan tetapi karena mengacu kepada surat dakwaan jaksa yang dibuktikan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu adalah pasal 3-nya yang menyatakan sekalipun tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan oleh si pelaku atau si terdakwa itu, ya kan? Tetapi merugikan keuangan negara untuk kepentingan orang lain atau suatu korporasi, itu tetap dapat dipidana. Kan begitu? Nah, dalam hal ini terjadi pendapat berbeda dengan mayoritas 2 hakim anggota yang mengatakan bahwa tanpa ada pun keuntungan yang didapatkan oleh si terdakwa itu tetap merugikan keuangan negara. Sebesar 1,2 sekian, 1,2 triliun sekian. Ya. Ini persoalannya. Nah, dengan begitu kasus ini sekalipun ada dissenting, musyawarah, mufakat 2-1. Yang kalah yang minoritas, yang menang mayoritas. Diputuslah bersalah. Diputuslah itu bersalah menjadi 4,5 tahun penjara si terdakwa tersebut. Nah, sebelumnya 8 tahun tuntutan daripada jaksa KPK adalah merupakan kewajiban bagi jaksa seharusnya melakukan upaya hukum banding. Akan tetapi selama dalam proses ini, jauh sebelum putusan, sudah kita dengar desas-desus, bahkan sudah ditandatangani satu surat rehabilitasi. Kalau ini perlu dikeluarkan hak prerogatif daripada presiden rehabilitasi. Menjadi pertanyaan krusial bagi publik termasuk bagi saya. Kenapa KPK tidak mengajukan upaya hukum banding? Apakah karena adanya intervensi rehabilitasi dari presiden ini? Ini saya mohon maaf kepada pemerintah ya. Dalam hal ini saya katakan pertama tadi tidak ada tujuan mau membela karena di bidang hukum atau di bidang pemerintahan. Tetapi kita mau masuk kepada proporsi yang sebenarnya. Nah, seharusnya kalau menurut saya KPK harus melakukan upaya hukum banding. Tapi karena ini sudah tidak ada lagi berarti ingkrah.
Nah, yang sebenarnya pada saat itu belum inkrah. Pada saat Presiden mengumumkan Mengumumkan itu bahwa belum ada inkrah. rehabilitasi. Ya, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Disitulah terjadi intervensi, campur tangan eksekutif atau presiden terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung. Silakan dinilai oleh para pakar-pakar hukum atau hakim-hakim lain, ya, khususnya di bidang ahli pidana. Kita tidak mau ini sekarang ini mengatakan yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah. Saya di situ. Meskipun pendapat mayoritas publik sepertinya di media sosial mendukung dan mengapresiasi pendapat dari atau pilihan hukum atau langkah memberikan rehabilitasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Iya. Ya, bagi saya selaku seorang hakim misalnya, saya tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi seperti itu. Wah, cukup banyak yang menggoyang hakim, khususnya saya dulu waktu mengadili kasus kopi maut bersianida itu. Di berbagai media cetak, elektronik, bahkan pendapat-pendapat hukum, bagaimana itu supaya dibebaskan. Tapi naluri seorang hakim dapat melihat bagaimana si terdakwa itu melakukan perbuatan tindak pidana itu. Itu tidak perlu nanti sisi tersendiri kalau kita mau mengangkat itu. Kenapa? Itu dihukum bersalah. Sebenarnya saya boleh-boleh saja membebaskan itu. Tapi terbukti 3 kali ajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung selalu ditolak oleh Mahkamah Agung. Silakan. Ya, itu kita bahas nanti. Kalau kita bahas kasus kopi maut sianida nanti ada episode lain gitu ya. Kita balik lagi ke ex-dirut ASDP ini, Prof. Jadi Prof mau bilang bahwa rehabilitasi yang dimiliki oleh Presiden itu benar adalah hak prerogatifnya, tapi timing penggunaan hak prerogatif itu keliru. Kurang tepat. Walaupun itu kewenangan beliau, hak beliau, hak istimewa beliau. Tapi sepanjang kasus di pengadilan itu belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, itu tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Tidak hanya presiden, tetapi legislatif juga. Sehingga patut diduga langkah menurut Prof tadi ya, langkah KPK tidak mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan hakim ketika itu dipengaruhi oleh langkah yang diambil oleh Presiden rehabilitasi. Karena jadinya seolah-olah KPK harus berhadapan-hadapan dengan Presiden yang telah memberikan atau memulihkan nama baik seorang Irap. Iya. Pak Dewi. Dan dampak daripada ini, mungkin pertanyaannya ke sana. Apa akibat atau dampak negatif pengaruh apabila kasus seperti ini, khusus korupsi, diintervensi? Saya waktu di TV One, di Kompas TV, waktu itu saya katakan rehabilitasi itu pun tidak sembarang diberikan. Itu ada syarat yang ajab. Kalau terhadap kasus narkoba pengguna, perlu. Tapi pertanyaan saya kepada publik, apakah rehabilitasi terhadap kasus korupsi itu perlu? Kalau nyata-nyata terbukti dia bersalah. Nah, surat dakwaan jaksa di pasal 3. Di sana mengatakan, tadi sudah saya katakan, kalau sekalipun pelakunya tidak menerima, keuntungan pribadi, tetapi ada kerugian negara. Dan itu akan dijadikan jadi salah satu syarat, katakan, rehabilitasi. Kalau begitu, pasal 3 ini, ya amandemen saja. Cabut saja, jangan begitu butirnya. Jangan begitu bunyi daripada undang-undang pasal 3 itu. Selesai. Tetapi dan itu pernah, saya jadi teringat nih, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Tadinya pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini bersifat
formal. Tetapi dengan adanya putusan MK nomor 25 tahun 2016 tadi, ini jadi bersifat material. Dalam arti? Dalam artian kalau tadinya di formal itu dapat merugikan keuangan negara kan tidak nyata, tidak Potential pasti. loss ya? Iya, tapi dengan adanya putusan MK nomor 25 2016 tadi itu ini menjadi delik material. Jadi dapat dipastikan ada kerugian negara. Actual loss ya? Iya, actual loss. Karena itulah dasarnya tidak ada alasan sama sekali bahwa sesungguhnya terdakwa Dirut PT ASD, ya PT ASDP ini ya adalah dan kawan-kawan terbukti bersalah dengan dasar dakwaan itu ya, dan itu sudah menjadi delik material. Dan memang di dalam putusan yang 2 suara terbanyak itu terbukti bersalah 4,6 tahun. Nah, dampak tadi yang saya katakan itu, apabila ini dibiarkan berlarut, berarti setiap kasus korupsi ke depan, sekalipun itu tidak merugikan pribadi atau tidak mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi merugikan keuangan negara, itu akan bisa dipolitisir oleh pemerintah melalui penyidik-penyidiknya, misalnya KPK atau Jaksa Agung. Telepon dulu istana. Apakah kasus-kasus besar yang menarik perhatian korupsi ini haruskah kita angkat ke permukaan atau jangan dulu? Wah, kalau begini presiden buruk di dalam penegakan hukum. Lah, kita tahu kalau penyelidikan daripada kasus korupsi ASDP ini pernah ada putusan sela ya, atau putusan pra peradilan. Ya, itu ditolak ya? Ya, di mana hakim menyatakan sah surat dakwaan daripada jaksa KPK tersebut. Lah, dari situlah dasarnya juga pengadilan dan kejaksaan KPK memproses perkara ini. Lah, kok tiba-tiba setelah terbukti bersalah dilakukan rehabilitasi? Anggap deh jawaban daripada hakimnya, musyawarahnya, katakan onslah. Lepas dari segala tuntutan hukum. Tapi kan ada upaya hukum. Kalau lepas dia atau free spark atau onslah, upaya hukum kan ada. Kasasi dulu dong, bukan banding. Nanti kita lihat, bukan berarti kalau onslah atau free spark perkara itu di tingkat pertama, lalu langsung intervensi rehabilitasi, nggak bisa. Harus inkrah pandius deh, mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum untuk itu. Nah ini. Prof mau bilang Presiden Prabowo terlalu terburu-buru memberikan rehabilitasi? Iya. Ya terlalu terburu-buru saya katakan, tapi saya mohon maaf. Mohon maaf 1000 kali maaf Bapak Presiden. Ini bukan tujuan saya di sini mengada-ada. Dan ini bukan pribadi. Maksudnya ini presiden, lembaga kan presiden. Bukan nama Prabowo-nya. Nah, jadi di sini terlalu terburu-burunya itu atau terlalu cepat atau prematur. Karena perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Prof, bagaimana kalau pendapat Prof itu dibidas dengan tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke peraturan perundang-undangan di bawah yang mengatur secara eksplisit bahwa presiden bisa mengeluarkan rehabilitasi itu kalau putusannya ingkrah. Tidak ada satu pasal pun, Prof. Oh, kita negara hukum ini harus ada ketentuan, harus ada dasar hukum. Iya. Kalau sudah
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan itu sudah ingkrah, saya kira tak perlu pun ada hak prerogatif, udah otomatis dia tidak terbukti dong kalau dia ditahan sebelumnya dikeluarkan otomatis kan, nggak perlu. Ini kan persoalannya rehabilitasi itu memang digunakannya pada saat masih proses. Meskipun tadi pertanyaan saya Prof, kan tidak ada satu aturan pun yang mengikat presiden bahwa Pak Presiden itu bisa rehabilitasi kalau sudah ingkrah. Tidak ada satu aturan pun, klausul pun yang mengikat presiden atau mensyaratkan bahwa kalau sudah ingkrah saja baru bisa keluar rehabilitasi. Kan nggak ada satupun tuh Prof. Banyak juga yang menilai begitu. Jadi ya itu hak prerogatif presiden. Dia tidak ada aturan yang melarang dia sebelum ingkrah tidak boleh memberikan rehabilitasi, maka presiden asas trias politika tadi kembali dasarnya. Tidak boleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mencampuri kewenangan masing-masing. Walaupun tidak ada aturan yang melarang bahwa dia sebebasnya ini nanti kembali lagi jadi kesewenang-wenangan. Itu sudah dibatasi kewenangan masing-masing, tidak bisa. Meskipun kalau ada yang bilang bahwa trias politikanya Indonesia kan bukan pemisahan kekuasaan, tetapi distribution of power ya, pembagian kekuasaan. Jadi nggak apa-apa saling campur. Toh KPK juga bagian dari rumpun eksekutif kalau di Indonesia, Prof. Oh, tidak bisa kalau yudikatif itu sama sekali tidak boleh. Sama seperti hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, itu independensi ada pada dia. Ya. Namun sekalipun kebebasan untuk menjatuhkan putusan hakim itu ada pada dirinya, tidak ada yang bisa mencampuri dia, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan pidana sebebas-bebasnya, kesewenang-wenang, atau dia seolah-olah berlindung di atas kebebasan itu sendiri. Karena itulah Mahkamah Agung di dalam Undang-Undang Tipikor ya, dikeluarkannya semacam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan. Karena selama ini hakim terlalu sering menjatuhkan pidana, ada satu disparitas yang mencolok antara objek-subjek perkara yang hampir sama mirip, itu hukumannya beda-beda. Sedangkan kalau di KUHP yang lama, ya pasal 193 ayat 1 itu khusus peradilan umum, tidak ada standarisasinya. Dikatakan oleh pasal 193 ayat 1 tadi, KUHP ya, apabila terdakwa terbukti bersalah, maka dijatuhi pidana. Seberapa besarnya, beratnya, seterat mat, ya berat ringannya, itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim itu sendiri. Nah, di sini terjadi disparitas pemidanaan yang sering terjadi. Jadi baru di Tipikor dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pedoman pemidanaan itu. Menurut Prof, seharusnya Presiden punya self restraint ya, pengendalian diri untuk menggunakan hak prerogatifnya. Tunggu dulu selesai urusan di yudikatif baru saya masuk. Iya dong. Itu harus begitu. Menghargailah kewenangan masing-masing. Ya, kalau selagi masih berjalan jangan dulu dicampuri. Sama halnya di dalam undang-undang atau di dalam KUHP kan dikatakan yang terbaru ini pun ada dikatakan itu KUHP baru. Kalau lagi sidang hakim, dulu kan masanya maaf nih mantan Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan, Prabowo Sutejo. Bukankah pada saat di ruangan sidang ada apa pertimbangan hukum? Itu dirampas oleh KPK waktu itu. Mempertontonkan ke khalayak publik hebatnya KPK waktu itu. Mengambil pertimbangan hukum dari kamar Ketua Mahkamah Agung. Itu kan tidak boleh. Lagi bersidang, lagi proses. Itu gak bisa. Walaupun kewenangan menangkap, menahan, boleh. Dan itu kalau dalam keadaan tertangkap tangan. Apalagi persoalannya untuk Mahkamah Agung kalau ditangkap hakim-hakimnya itu kan ya harus ada mendapat izin dulu sebelum ditahan kepada Ketua Mahkamah Agung kan begitu. Tidak bisa sembarang
kesewenang-wenang. Pokoknya asas pemisah kekuasaan itu bukan berarti saling koordinasi di sini, enggak. Lepas. Apalagi yudikatif ini. Kekuasaan yang merdeka. Independen. Dan itu diatur di konstitusi kita ya. Diatur juga independensi dalam konstitusi. kekuasaan Iya. yudikatif. Iya. Presiden pun diatur memang di pasal 14 konstitusi. Lah kalau begitu bagaimana? Jadi masing-masing mereka yang memiliki payung hukum untuk itu jaga, tahan dong. Pada saat kapan itu dikeluarkan. Prof menyebut pemberian rehabilitasi kepada ex-dirut PT ASDP adalah bentuk intervensi alih-alih sebagai penggunaan hak prerogatif presiden dalam hal ini. Sepanjang masih perkara itu saat itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Iya. Apa bedanya dengan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto, Prof? Nah, ini menarik juga sebenarnya pertanyaan ini. Kalau abolisi yang Tom Lembong ya, itu kan menurut catatan-catatan yang kita tahu karena ada kebijakan dari mantan Presiden Jokowi. Sedangkan kalau yang Hasto Hasto Kristianto. Kristianto amnesti dikenakan kepadanya. Ini pun bagi saya waktu itu meradang, mengeluh. Kok jadi begitu ya, rupanya ini jadi berurat akar atau jadi bersambung kepada ex-dirut PT ASDP ini. Itu juga masalah korupsi. Harun Masiku sampai sekarang juga belum kembali atau kemana batang hidungnya. Korupsinya jelas terjadi, 1,5 tahun dihukum bersalah. Saya tidak tahu apakah itu alasan negara, politik negara, apa yang terjadi rupanya. Kita nggak melihat ada keadaan darurat di sana. Ya kan? Nah, jadi itu seharusnya silahkan melakukan upaya hukum banding dulu. Kalau sudah ingkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya barulah dilakukan amnesti. Boleh, hak presiden itu. Jadi menurut Prof, waktu abolisi untuk Tom Lembong, amnesti untuk Hasto Kristianto sama terburu-burunya dengan... Hampir sama. Beda-beda tipis. Inilah nanti follow up. Ya dampak. Kalau seiring terjadi seperti ini nanti. Akan menjadi penghalang buat para penyidik-penyidik KPK atau aparat penegak hukum. Termasuk kejaksaan dan kepolisian ya. Itu akan hati-hati sekarang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus besar ya. Kalau kasus-kasus kecil sih pasti itu ditangkap. Tapi kayak yang besar-besar ini loh, yang sangat berpengaruh. Nah ini bahaya laten. Itu jangan pernah terjadi lah. Cukuplah ini sudah terjadi. Nah persoalannya sekarang ini dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa ini ada yang menggugatnya? Karena saya dengar ini baru isu saya dengar. KPK di sini jadi dianggap bersalah. Mengapa KPK lakukan penyelidikan terhadap kasus ini? Iya kan? Ini kan jadi besar ini persoalannya ini. Dampaknya bisa riuh. Termasuk poin tadi Prof yang Prof bilang bahwa akhirnya dalam kasus ex-dirut PT ASDP ini banyak juga yang akhirnya mengarahkan telunjuk ke KPK gitu ya, menyalahkan. Termasuk beberapa narasumber yang kami wawancarai mengenai bagaimana sih membedakan antara business judgment rule ya dengan tindak pidana korupsi. Akhirnya banyak juga yang menilai Prof, KPK ini overextended, serampangan, apa-apa ditarik ke tipikor. Padahal bisa jadi seperti pendapat dari Ketua Majelis Hakim di kasus ex-dirut PT ASDP, bisa jadi ini kesalahannya di perbuatan melawan hukumnya di ranah perdata. Kenapa ditarik ke tindak pidana korupsi? Menurut Prof? Wah, nah itu urusan KPK lah itu. Tetapi yang jelas itu kan kalau ditarik itu kenapa itu diajukan ke pengadilan. Pokoknya bagi saya sepanjang itu kasus-kasus apapun, apakah itu bisnis segala macam, masuk ke pengadilan tidak boleh lagi ditarik oleh siapapun itu. Biar pengadilan yang menjalankannya. Saya teringat dulu waktu kasusnya Jessica. Ya.
6 kali bolak-balik dari polisi ke jaksa. Sampai 6 kali demo segala macam. Akhirnya pasrah aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Biarkan hakim yang mengadilinya. Nah, akhirnya masuk, kebetulan saya salah satu anggota majelis di situ. Ketika itu, untuk memilih majelisnya itu, pimpinan pengadilan negeri Jakarta Pusat mengundang orang-orang tertentu, termasuk saya di dalamnya. Jadi setelah kami mendemonstrasikan kasus-kasus yang pernah kita adili, tidak pernah ada satupun saksi primer yang melihat. Saya contohkan, kalau perlukah ada saksi yang melihatnya? Tidak perlu. Ya kalau ada yang melihatnya nggak jadi permainan itu. Kan kurang lebih begitu. Enggak, di pelanggaran HAM berat. Saya yang pernah mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timur Tanjung Priok. Apakah perlu siapa pelakunya secara pribadi? Rambut gondrong kah, pakaian cepak kah? Tidak perlu. Tanggung jawab komandan. Wilayah teritorial siapa? Itu yang menjadi bertanggung jawab. Kalau sipil dia, apakah itu orang-orang masyarakat seperti Rico Guterres dulu itu, nah itu dijadikan menjadi salah satu terdakwanya. Begitu. Prof, kalau ada yang melihat bahwa, atau yang punya pandangan bahwa ya mungkin dalam hal ini alasan pembenar presiden terburu-buru menurut bahasa Prof menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan rehabilitasi adalah untuk bisa memberikan sinyal kepastian hukum kepada investor, ke ranah siapapun yang berada dalam ranah bisnis, bahwa ini jangan-jangan kan ada kekhawatiran Prof, ini kriminalisasi terhadap para direksi BUMN itu bisa memberikan sinyal buruk kepada investor atau dunia ekonomi kita, Prof. Saya tidak bisa menduga-duga kalau soal itu. Lebih bagus ditanya kepada Pak Presiden apa alasan dikeluarkannya itu rehabilitasi. Karena beliau lah yang lebih tahu. Hanya dampak daripada yang masih prematur ini yang menurut saya dari segi hukum ini akan berdampak ya buruk, ya kurang baik di dalam penegakan hukum dan keadilan, khusus di bidang kasus-kasus korupsi yang sekarang ini sangat merajalela korupsi di mana-mana. Jadi kalau Prof dalam posisi yang tegas, tidak ada pemberian amnesti, abolisi, rehabilitasi ataupun gerasi terhadap kasus tindak pidana korupsi? Oh perlu, tetap ada. Itu karena kewenangan daripada presiden tetap ada. Ya diatur memang secara konkret di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi hanya pemberian itu ada batas-batas kewenangannya. Kan itu, kalau sejauh mana perkara khusus kami di yudikatif itu masih dalam proses berjalan, itu tidak boleh lah. Tidak boleh, stop perkaramu. Tidak bisa. Itu tidak pernah terjadi. Dan saya melihat ini tanpa mengurangi rasa hormatku, baru kali ini dalam presiden agak sering memberikan hak prerogatif itu. Sebenarnya bagus kalau sepanjang itu tepat. Ya karena memang itu hak istimewa presiden. Tepat dalam arti timingnya ya Pak? Timingnya tepat. Iya. Kalau Prof bisa berbicara langsung kepada pemilik hak prerogatif, dalam hal ini adalah presiden, ya jabatannya ya, tidak hanya kepada Presiden Prabowo, tetapi pada presiden-presiden berikutnya yang melekat pada dirinya kewenangan konstitusional yang diberikan di lewat pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Pesan apa yang akan Prof sampaikan kepada presiden? Ya, sebenarnya sudah terjawab tadi di dalam pembicaraan saya, tetapi untuk sebagai resume ya, kesimpulannya, pesan saya, mari kita hargai
masing-masing kewenangan yang ada baik pada yudikatif yang mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum atau undang-undang untuk memberikan penegakan hukum dan keadilan, juga DPR juga jangan mencampuri eksekutif, ya termasuk yudikatif. Demikian juga eksekutif janganlah kiranya mencampuri apa yang menjadi kewenangan daripada DPR, demikian juga yudikatif. Jadi berikan proporsi yang sesungguhnya, kecuali ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh masing-masing lembaga itu, kan dia sudah memiliki ada kode etik masing-masing di tempat itu. Ada mekanisme koreksi internal di internal masing-masing cabang kekuasaan, ya. Jadi tidak bisa kita mencampurinya. Kalau hakim keliru, ada komisi yudisial, ada pengadilan di atasnya ada yang bisa. pengawasan Mahkamah Agung. Iya. Jadi kalau seperti yang di dalam syarat ini juga menarik, menggelitik bagi saya. Syarat PK di KUHP baru. Masa disebutkan di situ kalau ada hakim atau majelis hakim menerima hadiah atau suap, itu dapat dijadikan jadi novum. Wah, ini pikiran macam apa ini? Putusan hakim ada istilah res judicata pro habitate habetur, tetap dianggap benar terkecuali dianulir atau dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kalau memang ada yang salah atau menerima suap gratifikasi hakimnya, periksa proses hukum dia. Di ranah tindak pidana korupsi. Iya, jadi bukan itu jadikan salah satu syarat PK novum dengan menghapus pasal 263B KUHP yang lama kalau ada pertentangan pertimbangan yang satu dengan yang lain yang saling bertolak belakang, itu malah dihapus. Nah, jadi kaitanku menyampaikan hal itu, benar Presiden memiliki hak prerogatif untuk gerasi, amnesti, abolisi, apalagi rehabilitasi. Tetapi itu ada proporsinya, diletakkan, diberikan, ya, tanpa harus melanggar kepentingan kekuasaan yang lain. Begitu. Ini sekarang ada kesan lagi karena ada masukan kan tadi, ada netizen yang mengatakan, itu seharusnya bebas si X dirut karena tidak menerima, memperkaya diri sendiri. Loh, ini kan dalam rangka apa dulu? Kalau sebelum itu mungkin diangkat ke permukaan hukum, proses hukum, silakan selesai sampai di ranah di bawah pengadilan. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan, sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, maksud Prof, kalau mau protes itu ya silakan dalam proses dalam ranah penyidikan ya, bisa dihentikan kan, ya, ada SP3 ya. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana misalnya. Betul, dalam dan biar mengambil alih presiden dalam hal itu. Nah. Iya, di situ mau dibuat rehabilitasi juga boleh. Oke, masih dalam tahapan penyelidikan. Iya. Tapi ketika sudah masuk ke tahapan atau proses peradilan, seharusnya presiden juga bisa menghormati proses yang berjalan atau dilakukan di ranah kekuasaan yudikatif. Betul. Secara tegas itu yang Prof mau sampaikan, ya. Betul. Anggap saja ini misalnya banding ke pengadilan tinggi. Apa nanti putusan pengadilan tinggi? Bisa saja juga merubah surat dakwaan. Bisa jadi tidak setuju dengan putusan bebas apa tadi itu bisa saja ditinggikan hukumannya atau justru direndahkan atau justru bebas atau lepas, ya. No problem. Dan tentu jaksa KPK tidak mengajukan lagi upaya hukum kasasi katakan atau PK kan selesai sudah.
silakan kalau mau direhabilitasi. Dipulihkan nama baiknya, tidak pernah melakukan apapun delik korupsi. Itu kan bersih semua kan. Ya, tidak saling tadi mencampuri setiap kamar-kamar ya cabang kekuasaan. Prof, terima kasih. Saya akhirnya tercerahkan karena saya undang Prof karena saya nonton cuplikan salah satu wawancara di salah satu stasiun televisi. Menurut saya harus mendengarkan dan mungkin publik juga perlu untuk mendengarkan secara utuh pendapat Prof supaya tidak hanya ditangkap bahwa Prof anti terhadap rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada ex-dirut PT ASDP, tetapi apa konstruksi atau dasar hukum dan seharusnya bagaimana penggunaan hak prerogatif presiden. Clear sekali. Thank you ya Prof, sudah hadir ya Prof. Thank you Prof. Ya, sama-sama.